Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatan yang diberikan pada saya sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pengabdian masyarakat jurusan Informatika UI dengan Pondok Pesantren Tahfiz At-Tasnim. Saya Andi Budi Cahyono dari Klaster Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Informatika FTI UI. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi tentang pembuatan dan penyuntikan video pembelajaran daring, ada beberapa hal yang sebaiknya perlu kita samakan dulu persepsinya dan beberapa pengertian yang saya kira akan lebih membantu kita untuk memahami bagaimana seharusnya kelas daring itu dijalankan. Di kelas daring sebenarnya ada beberapa jenis ya pembelajaran. Ada pembelajaran yang luring atau pembelajaran tatap muka di kelas, ada pembelajaran daring atau online learning, fully online learning, ada yang blended learning. Jadi kalau fully online learning berarti kita melakukan pembelajarannya secara sepenuhnya berada di kelas virtual atau kelas maya. Sedangkan kalau blended learning ada tatap muka di kelas, tetap ada tatap muka di kelas, kemudian ada proses pembelajaran yang kita sampaikan melalui daring, ya, melalui kelas maya. Tapi secara keseluruhan pada blended learning tersebut, kelas maya itu tidak menjadi tambahan, porsinya bukan tambahan, tapi sebenarnya itu satu kesatuan dengan kelas tatap muka di kelas. Sedangkan kalau kelas luring atau kelas tatap muka di dalam kelas yang sebenarnya proses daring atau pembelajaran daring itu fungsinya hanya sebagai penunjang. Jadi porsinya tidak untuk tidak besar, ya, porsinya tidak besar dan dia hanya digunakan untuk menunjang. Nah, itu beberapa pengertian yang harus kita samakan gitu ya. Kemudian kelas daring sendiri itu modelnya macam-macam. Kurang lebih ada dua hal ya, dua jenis. Yang pertama adalah kelas sinkron. Jadi pembelajarannya secara real time. Yang dimaksud real time di sini pengajar dengan siswa itu sama-sama aktif dalam waktu yang ditentukan dan berinteraksi layaknya kegiatan di dalam kelas. Jadi benar-benar membawa situasi di dalam kelas ke dalam kelas virtual atau kelas maya. Jadi ada pertemuan antara siswa dengan pengajarnya. Hanya saja pertemuan itu atau tatap muka itu tidak di dalam kelas yang fisik, tapi di dalam kelas virtual. Atau kita sering menyebutnya sebagai room, ya. Contohnya bermacam-macam, ya. Tapi yang paling umum adalah video conference atau video meeting. Nah, contoh yang lain yang misalnya mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah membuat kelas virtual di WA. Ya, kalau di WA berarti bentuknya mungkin tanya jawab. Mahasiswa atau dosen atau pengajar atau guru menyampaikan satu pertanyaan atau mungkin satu pendapat, terus siswa diminta untuk memberikan pendapat balik mengenai pertanyaan atau pendapat dari gurunya. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu tidak masuk sinkron, masuknya ke asinkron. Kemudian yang kedua adalah kelas asinkron. Jadi pada kelas asinkron ini pengajar tidak selalu dalam posisi aktif ketika siswa sedang di kelas daring. Ya, bentuknya macam-macam, seperti pemberian tugas, membaca materi, kuis online, pemutaran rekaman video, dan lain-lain. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian
memberikan tugasnya pagi hari, kemudian meminta siswanya untuk mengerjakan tugas tersebut selama sekian jam atau sekian menit atau sekian hari bahkan gitu ya. Terus kemudian setelah semua siswa mengumpulkan, baru guru atau dosen atau pengajar memberikan evaluasi terhadap tugas tersebut. Nah, jadi interaksinya tidak real time. Jadi tidak langsung pada saat itu ada interaksi. Jadi misalnya beberapa hari kemudian baru dievaluasi, itu kan berarti ada jeda waktu antara proses memberikan tugas, siswa mengerjakan, dan pengajar memberikan feedback dari tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Jadi ini kelas daring, jadi ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri ada yang bentuknya langsung, ada yang bentuknya maya, tapi umumnya kita menggunakan maya. Kemudian asinkronus ada yang bentuknya mandiri dan ada yang bentuknya kolaboratif. Kalau mandiri itu berarti belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja tanpa orang lain. Jadi siswa kita tadi ya misalnya tugas individu, siswa diminta untuk mengerjakan tugas secara individu, mengerjakan secara sendirian, mengumpulkannya juga secara individu, terus kemudian diberikan feedback secara individu. Ada kolaboratif, kalau kolaboratif misalnya yang pernah saya lakukan, mahasiswa diminta untuk menulis makalah bersama-sama di dalam Google Doc misalnya. Jadi mereka mengakses satu file yang sama, misalnya ada satu kelompok 4 orang, dan satu tugas itu terdiri dari 4 bab membuat makalah yang ada 4 bab ya. Satu bab untuk satu orang. Jadi mereka menulis secara bersamaan di file yang sama dan bentuknya kolaboratif. Tentu saja hal ini sangat mungkin difasilitasi oleh teknologi yang ada saat ini. Nah, ini ragam aktivitas pembelajaran daring, ada ceramah, diskusi, masing-masing bentuk pembelajarannya yang tadi ada sinkron, asinkron. Sinkron ada langsung dan maya, sinkron ada mandiri dan kolaboratif. Masing-masing punya konten, punya teknik atau punya cara ya, atau punya aktivitas yang bisa digunakan untuk mendukung. Umumnya kalau pembelajaran secara sinkron seperti yang saya sampaikan tadi, ada kelas virtual, ada konferensi audio, konferensi video, ada webinar. Kemudian kalau ceramah, sinkron langsung ada ceramah, diskusi, praktek, dan seterusnya. Asinkron mandiri, membaca, menonton video, mendengar audio, dan seterusnya. Kalau asinkron kolaboratif, partisipasi dalam diskusi melalui forum, dan seterusnya. Jadi bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti, dan tentu saja kita tidak akan membahas semuanya karena terlalu panjang kalau untuk dibahas semuanya. Nanti akan saya berikan panduan yang sudah dibuat oleh Dikti untuk semua proses pembelajaran tersebut. Nah, kita akan ke, ini materi kelas daring tadi sudah, kita akan ke materi utamanya, itu membuat video pembelajaran. Nah, kenapa video? Jadi dengan video itu kita bisa memaksimalkan semua panca indera ya, terutama mata dan telinga ya, tentu saja mata dan telinga. Kemudian siswa lebih merasakan interaksi dengan pengajar sekalipun bentuk kelasnya asinkron. Jadi misalnya menonton rekaman. Jadi ada beberapa siswa yang keberatan kalau misalnya hanya sekedar diminta untuk membaca materi tapi tidak ada penjelasan dari dosennya. Nah, itu bentuknya macam-macam, bisa menonton video atau menonton slide dengan audio, yang seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Teduh misalnya. Kemudian bisa memilih bagian yang belum dipahami. Jadi kita bisa memilih, misalnya pada menit kesekian saya belum paham materinya, bisa
putar dan dihentikan atau play and pause. Jadi bisa diputar dan dihentikan pada menit tertentu, misalnya pada bagian tertentu yang kita tidak paham. Nah, ini sangat jadi favoritnya mahasiswa ketika ada video atau ketika ada penjelasan yang tadi ya, bentuknya tidak hanya rekaman atau tidak hanya disuruh untuk membaca. Nah, jenis video pembelajarannya juga macam-macam, merekam orang. Jadi misalnya saya lagi ngajarin Bapak Ibu sekarang misalnya, terus direkam oleh orang lain gitu ya. Nah, itu juga juga bisa bentuknya seperti itu, atau screencasting. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang screencasting. Screencasting sekaligus merekam. Jadi ada rekamannya, kemudian ada screencastingnya. Yang saya casting adalah slide presentasinya. Kemudian beberapa tips yang perlu diperhatikan: persiapkan tempat yang nyaman, kedap suara dan cahaya yang cukup. Kenapa tempatnya yang nyaman? Kenapa kedap suara? Ya diharapkan tidak ada noise gitu ya. Terus kemudian cahaya yang cukup supaya kalau kita butuh merekam orang itu kelihatan dan nyaman. Ya, untung ini saya merekamnya pagi hari ketika anak-anak belum bangun. Kalau kita tidak punya kedap suara ya susah ya mencari tempat yang kedap suara. Kemudian siapkan peralatan yang memadai, minimal alat rekam, HP, laptop, kamera, tripod. Itu kalau kita merekam menggunakan HP atau kamera itu sangat membantu, lebih stabil dan lebih memberikan hasil yang maksimal. Kemudian mikrofon. Ya, ini penting. Beberapa kali saya merekam, misalnya hasil rekamannya ada suara yang kresek-kresek dan seterusnya, itu bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan kalau kita bisa menggunakan mikrofon dan filter mikrofon misalnya, sehingga nanti suaranya jadi lebih jernih dan jelas. Kemudian jika diperlukan bisa menyiapkan naskah agar berbicara lebih lancar. Nah, ini juga salah satu tips. Ada narasi yang disiapkan sehingga kita bisa lebih lancar. Kemudian durasi video tidak panjang, maksimal 15 menit. Potong video ke dalam beberapa bagian jika durasi panjang. Sunting video dan pastikan konten sudah tepat sebelum disampaikan di kelas. Nah, ini durasi ini penting karena beberapa dosen sudah pernah melakukan penelitian atau survei secara kecil-kecilan kepada mahasiswanya. Jadi mereka lebih senang kalau videonya itu pendek-pendek daripada video yang misalnya setengah jam atau bahkan 1 jam gitu ya, durasinya 1 jam, sehingga mereka malah tidak fokus. Nah, kalau durasinya lebih pendek, mereka lebih lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman untuk mendengarkan. Nah, alat rekamnya sendiri, asumsi saya adalah Bapak Ibu memiliki HP ya, memiliki HP atau smartphone. Kemudian yang bisa digunakan yang lainnya adalah kamera, laptop atau tablet. Kemudian audio ada mikrofon yang built-in maupun yang tambahan. Perangkat lunaknya ada screencaster, screen recording. Screen recording itu yang saya pakai di HP. OBS itu yang saya pakai sekarang. Ada OneShot dan lain-lain. Ada video editor. Ini penting juga untuk membuat videonya jadi lebih menarik. Tapi sebenarnya kalau untuk yang biasa saja menggunakan screencaster atau bahkan video hasil rekaman dari HP kita, itu kalau misalnya hanya untuk di-upload atau diperlihatkan ke siswa, saya kira sudah cukup. Tapi kalau mau diedit, ditambahkan efek tertentu, juga tidak masalah. Nah, untuk video editornya saya menggunakan KineMaster di HP atau di smartphone saya, sedangkan di laptop saya menggunakan Movavi. Nah, ini kita beranjak ke salah satu software yang kita gunakan, yaitu KineMaster. Ini bacanya
KineMaster sesuai dengan penulisannya. Kemarin saya sempat sebelum melihat salah satu tutorialnya, saya membacanya KineMaster atau KineMaster, ternyata bacanya adalah KineMaster. Nah, untuk mengedit dengan KineMaster, yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi dari handphonenya. Jadi, seberapa inputnya, misalnya kalau kita ingin 4K, video 4K yang atau 4K gitu ya, yang kemudian ingin kita edit, tapi HP kita misalnya pakai Redmi Note 4 yang punya saya, maka itu tidak bisa. Kenapa? Karena kemampuannya tidak menunjang, kemampuan HP-nya tidak menunjang untuk melakukan editing pada jenis video tersebut. Video 4K itu adalah video dengan kualitas yang sangat bagus, sangat jernih gitu ya, dengan ukuran file yang tentu saja juga lebih besar. Semakin bagus videonya, semakin jernih, semakin jelas, maka ukuran file yang semakin besar, pemrosesannya juga semakin membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, di mana posisi HP kita? Nah, ini ada beberapa panduan ya, Kalau untuk 4K editing misalnya gunakan HP dengan spesifikasi menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 821 sampai 835. Nah, ini misalnya beberapa Huawei Kirin itu bukan ya, atau menggunakan itu beberapa jenis chipsetnya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah GPU-nya atau General Processing Unit-nya, GPU. CPU, ada GPU. Kalau CPU itu Core Processing Unit, kalau GPU itu Graphic Processing Unit. Jadi bagian dari smartphone kita yang kita gunakan untuk memproses gambar, video, dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang high definition itu lebih turun lagi tentu saja. Tapi yang perlu diperhatikan, yang paling diperhatikan adalah tadi ya, CPU-nya dan GPU-nya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kemudian kalau for HD, ya, kalau HP kita posisinya di mana? Kalau HP saya sendiri posisinya di sini ya. Jadi saya hanya bisa melakukan editing maksimal untuk 720p. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu HP saya tidak bisa memproses. Nah, ini untuk cek capability gadget itu bisa dilihat di KineMaster-nya dengan cara setting, kemudian cari menu setting, cari menu device capability information. Nah, ini kalau di sini di bagian yang ini setting, terus nanti ketika setting keluarnya device capability information. Nah, ini contoh, ini saya hanya memberikan contoh tentang screencasting dengan menggunakan laptop. Kalau screencasting dengan menggunakan HP, nanti ada juga di Classroom. Saya share juga di Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS.